sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Krisna Dwi Payana. Saya dari Prodi Sistem Teknologi Informasi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ragam bahasa. Nah, mengapa ragam bahasa ini sangat penting? Karena bahasa itu sendiri adalah alat utama kita untuk berkomunikasi. Dan variasi-variasinya tersebut kita bisa gunakan untuk menyesuaikan cara bicara sesuai dengan situasi dan juga lawan bicara. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa ragam bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, serta perbedaannya berdasarkan konteks dan juga cara pandang penutur. Yang pertama, pengertian dari ragam bahasa itu sendiri. Nah, pengertian ragam bahasa itu sendiri adalah bahasa yang berbeda-beda tergantung pada topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dengan lawan bicara, serta medium komunikasi yang digunakan. Misalkan, kita berbicara dengan teman, kita mungkin menggunakan bahasa yang santai. Namun, pada saat menulis surat resmi, kita menggunakan bahasa yang lebih formal. Lalu selanjutnya, ada juga ragam lisan. Nah, ragam lisan itu sendiri adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap. Nah, dengan secara foem sebagai unsur dasarnya. Ciri-cirinya ada pun juga memerlukan orang kedua ataupun teman berbicara, tentu saja. Karena kita berbicara secara langsung, kita memerlukan lawan bicara yang dapat menerima informasi dari kita. Lalu selanjutnya berlangsung dengan cepat dan sering tanpa alat bantu. Nah, maksudnya di sini itu karena kita menggunakan mulut dan juga langsung dengan lawan bicara kita, jadi tidak perlu alat bantu dan juga berlangsung dengan cepat. Misalkan, gini, pada saat kita berbicara dengan teman, kita bisa menggunakan gerakan tangan ataupun ekspresi wajah kita untuk memperjelas maksud dari perkataan kita tersebut. Nah, begitu contoh kecilnya. Oke, selanjutnya ragam tulis. Nah, ragam tulis ini sendiri adalah bahasa yang digunakan dengan memanfaatkan tulisan sebagai medium komunikasi. Nah, berbeda dengan sebelumnya yaitu ragam lisan, di sini kita menggunakan tulisan sebagai media komunikasinya. Jadi ada pun beberapa ciri-cirinya. Yang pertama ada jelas, tidak memerlukan orang kedua tidak seperti tadi, bersifat objektif karena lebih terstruktur. Lalu yang ketiga memperhatikan unsur gramatikal, lalu berlangsung lebih lambat karena ini tidak menggunakan orang kedua ya, sehingga dia itu pertukaran informasinya lebih lambat. Contohnya, pada saat kita menulis artikel, nah, artikel itu kita harus memastikan struktur kalimatnya supaya jelas dan juga menggunakan tanda baca yang benar supaya para pembaca maupun penerima informasi tersebut bisa menerima informasinya secara baik maupun lengkap ya. Lalu kita di sini langsung saja ke kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ada kelebihannya. Yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Ini kelebihan dari ragam tulisnya itu, ya jelas seperti yang tadi saya sudah jabarkan, bahwa misalkan artikel, kita membuat artikel, kalau misalnya kita bisa membuat itu secara menarik, maka para pembaca ataupun penerima informasi itu kita bisa tertarik untuk membaca artikel yang kita buat. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan dengan budaya kehidupan masyarakat. Nah, maksudnya di sini itu dengan ini kita bisa mendekatkan budaya kita kepada kehidupan masyarakat ya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, memberikan informasi. Nah, di sini itu mungkin dimaksudkan bahwa media ragam tulis ini sendiri menyampaikan informasi secara rangkum, terstruktur dan juga secara lengkap. Berbeda dengan secara lisan, kita tidak mungkin strukturnya, cara berbicaranya, sehingga informasi yang ingin disampaikan itu
bertabrakan ataupun ataupun berantakan ya bahasa. Lalu kelemahannya, nah kelemahannya juga ada. Yang pertama di sini alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada, akibatnya berbahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Nah maksudnya di sini itu karena kita menggunakan tulisan ini kita harus menyusunnya itu secara sempurna di sini ya. Menyusunnya kita harus secara sempurna supaya informasi tersebut lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur jika mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin, daya pikat, dan nilai jual. Nah, di sini maksudnya mungkin karena kita tidak bisa daya pikat ini juga penting dalam pembuatan artikel. Kita tidak bisa menyampaikan informasi secara lengkap maupun lugas itu. Ya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Selanjutnya ada ragam baku dan non baku. Ragam baku. Ragam baku itu sendiri adalah ragam bahasa yang dikembangkan dan diakui sebagai bahasa resmi. Contohnya adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen kenegaraan. Sementara itu ragam non baku adalah variasi dari variasi yang menyimpang dari norma baku seperti bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, contohnya adalah yang pertama ada saya pergi ke pasar, dan ragam non bakunya itu adalah gue mau pergi ke pasar. Nah, begitu contohnya. Lalu kita ada juga ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Nah, yang ini yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama, ragam dialek atau daerah. Nah, ragam dialek atau daerah ini adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu dalam istilah yang lama yang disebut logat-logat. Nah, ini. Ciri khasnya sendiri itu adalah tekanan naik turunnya nada dan panjang pendeknya bunyi bahasa yang membangun aksen berbeda-beda. Contohnya seperti bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Papua misalnya. Kita banyak sekali bahasa karena kita ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada ragam ada terpelajar. Nah, ragam terpelajar ini juga bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tanpa jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Maksudnya di sini itu adalah mungkin karena ini para kelompok berpelajar berpendidikan ini yang menggunakan formalitas begini, dia harus menyampaikan kalimat ataupun kata tersebut uh, secara jelas pun secara ini proper ya, proper bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Yang pertama ada kita contohnya misalnya yang tidak terpelajar, kita itu bisa sering video. Nah, tapi kalau versi terpelajar itu menggunakan video. Di sini ada kita juga film, tapi kalau yang terpelajar itu film. Kompleks, kompleks, pajar, fajar, vitamin, vitamin. Nah, oke. Selanjutnya kita ada ragam resmi. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan, maupun undang-undang. Adapun beberapa ciri ragam bahasa resmi. Yang pertama, menggunakan unsur gramatikal yang secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan kata-kata ganti resmi. Menggunakan kata imbuhan yang lengkap, menggunakan kata baku, benar secara EYD, ejaan yang disempurnakan, dan juga menghindari unsur kedaerahan. Lalu ada juga ragam tidak resmi. Nah, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa resmi tidak di ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ciri ragam bahasa resmi yang tadi. Oke, selain itu, contohnya dari ragam tidak resmi ini adalah pada saat kita berbicara dengan teman seperti tadi. Akan kita ngomong sama teman, gimana kabar lu? Kabar gue baik, ya kayak gitu contohnya. Oke, sebagai penutup saja,
saya mempunyai kesimpulan mengenai PPT kali ini, yaitu ragam bahasa sendiri ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari ya. Karena ini bisa membantu kita untuk menyesuaikan komunikasi sesuai dengan konteks dan tujuan. Dengan memahami perbedaan ragam bahasa, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Baik itu secara lisan maupun tertulis, kita bisa improve dengan mempelajari ragam bahasa seperti ini. Oke. Cukup sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah maupun kata-kata yang mungkin tidak mengenakan ya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang.